Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Siap-siap, rumah dirobohin. Siap-siap. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini. 7 bulan. Selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, berikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bapak ini yang udah Niki anggap juga sebagai saya angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Oke. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk Tidak sia-sia. anak saya Laura, walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Tapi hari ini sudah dibuktikan Yap. bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Wow. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Itu aja. Ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajide diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. 53 pertanyaan. Menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajide sebagai Tersangka. terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan Yap. 20 hari ke depan. Kami akan tetap melakukan upaya hukum lain, apakah dalam bentuk peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan, dan itu juga lah keterangan Loli. Yap. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa Iyalah. itu adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Tidak katanya. Kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Bang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Ingat. Reaksinya Fadel gimana tadi ke Abang? mengatakan dengan sangat tenang. Tenang. Oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah dia lagi merokok. Bang, ada upaya hukum tentang status tersangka Fadel. Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih Bang? Upaya
pra peradilan, atau gelar perkara khusus. gelar perkara khusus. Nah, ini anak di bawah umur gitu ya. Saya hanya pesan ke Fadel, kamu istirahat yang tenang, pikirkan apa yang terjadi antara kamu dengan Loli. Kenapa saya tidak langsung mengundurkan diri? Karena Loli bercerita ke saya itu tidak ada, dan istri saya Bu Ade itu menanya juga di hati ke hati. Itu Loli itu ditanya sama Bu Ade, istri saya, dan dia bilang, tanya kamu ngomong hati ke hati dong. Dia bilang ternyata itu tidak ada. Laporan saya terhadap Nikita Mirzani terhadap penganiayaan hari ini dia dipanggil, ya. Dia dipanggil hari ini, ditunggu oleh penyidik. Terus tadi dia datang, dipanggil dia, bilang, tolong bang, saya mau diperiksa di hari yang lain. Ya udah, kita tunggu aja. Gua kan lihat berita, Ya, terus ada dengar. kabar si Kodel jadi tersangka. Langsung Rasman juga. gue langsung pikir gini, lah kliennya tersangka, pengacaranya juga calon tersangka. Terus gimana itu konsepnya, Kodel? Hah? Gimana coba konsepnya kalau kayak begitu? Kemarin petentang-petenteng lo. Makanya kalau nyewa pengacara, Del, minimal tuh yang bersih dari kasus gitu loh. Betul. Lo kemarin nggak lihat ada yang naik ke atas meja saat persidangan tuh, pengacara lo itu. Di mana sih? Aku baru kali ini lihat kliennya jadi tersangka, pengacaranya juga punya masalah. Coba tuh, aduh Kodel, maaf ya. Kok jadi ngakak. Guys, seperti di berita yang sudah kalian lihat bahwa Fadel resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus persetubuhan dan juga abortion. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76P Junto pasal 81 ayat 1 tentang persetubuhan anak di bawah umur, dan ancaman hukum paling ringan 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Di video pertama merupakan ekspresi haru, rasa bahagia dari seorang Nikita Mirzani. Betapa tidak perjuangannya selama 7 bulan tidak sia-sia, berhasil, dan seperti kata Nikita Mirzani, akhirnya berakhir hari ini, yaitu pada tanggal 13 Februari. Walaupun sebelumnya banyak yang ragu, benar nggak sih si Fadel melakukan hal tersebut kepada Loli, sedangkan Loli sendiri mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apapun. Dalam artian keterangan yang diberikan oleh Loli atau Laura itu berbeda sebelum dan sekarang. Kalau sebelumnya kata Loli, kami tidak pernah melakukan hal itu, Fadel tidak pernah melakukan hal itu. Dari pihak Rasman, istrinya juga sudah bertanya dari hati ke hati kepada Loli. Jawabannya tidak. Hal itulah yang membuat si Fadel ini percaya diri, pasti saya akan lolos dari hukuman. Tapi faktanya tidaklah seperti itu. Setelah Loli atau Laura disadarkan oleh keluarganya, disitulah hatinya mulai luluh. Dan pada akhirnya kemarin, Laura memberikan keterangan yang berbeda daripada sebelumnya. Dan keterangan dari Laura inilah yang membuat akhirnya si Fadel resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Ada beberapa kata-kata dari Nikita Mirzani yang sangat menyentuh. Selain tangisan haru tentu saja, kalian tahu gak sih, sempat-sempatnya Nikita Mirzani bilang terima kasih Laura karena sudah mau jujur dan berkata apa adanya. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Ucapan terima kasih loh dari seorang ibu kepada anaknya. Seharusnya yang berterima kasih kan anaknya, karena melihat perjuangan dari Nikita Mirzani selama ini dicaci, dimaki, tapi tidak membuatnya goyah. Dia tetap pada satu tujuan, untuk mencari keadilan bagi anaknya, dan terwujud pada tanggal 13 Februari kemarin. Dia sempat bilang terima kasih sayang, udah mau jujur, awalnya kecewa, tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terjadi. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi Laura untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dan berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Kalau berdasarkan bukti yang ada, si Fadel diduga bersalah. Tapi kata Rasman di depan keluarganya, si Fadel itu tidak mengakui perbuatannya. Nanti kan akan diuji di pengadilan. Apakah yang dikatakan oleh Fadel ini benar atau salah, atau sebaliknya
si Loli yang berkata bohong. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada di tangan penyidik, ada hal tersebut yang dilakukan oleh Fadel dan juga Loli. Karena sudah ada bukti visum juga. Itu kan bukti yang menguatkan sekali dan menjadi syarat Fadel resmi menjadi tersangka. Salah satu bukti visum itu. Kemudian ada yang bertanya, kok ditahan cuma 20 hari? Ya semua tahanan juga begitu. Nanti akan ditahan selama 20 hari untuk selanjutnya dikirimkan ke pihak kejaksaan untuk didakwa dan kemudian akan diadili sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau si Fadel kan ancamannya itu minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjerong karena menggunakan undang-undang perlindungan anak. Jadi hukumannya ini berat sekali untuk Fadel.